Melanjutkan materi tentang sistem informasi, yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada 6. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras di sini mencakup alat-alat fisik seperti komputer dan printer. Kemudian yang kedua ada software, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Selanjutnya ada prosedur, yaitu aturan-aturan yang digunakan untuk mencapai pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Jadi prosedur ini adalah cara kerja yang akan digunakan untuk memproses data kemudian mengeluarkan suatu output. Selanjutnya di sini ada jaringan dan komunikasi. Jaringan dan komunikasi di sini berarti adalah yang menghubungkan suatu sumber yang dapat digunakan secara bersama-sama atau diakses oleh sejumlah user. Jadi jaringan dan komunikasi di sini bisa diartikan seperti internet. Kemudian ada basis data, yaitu kumpulan tabel, hubungan dan relasi yang berkaitan dengan penyimpanan data. Kemudian di sini ada orang sebagai brainware, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian komponen sistem informasi tidak semuanya harus ada dalam pelaksanaan sistem informasi di lapangan. Misalnya pada gambar di sini adalah contoh dari komponen sistem informasi pribadi yang hanya membutuhkan 5 komponen. Komponen yang tidak ada di sini adalah komponen jaringan dan komunikasi. Karena sistem informasi pribadi hanya cukup digunakan oleh satu orang, maka tidak membutuhkan jaringan dan komunikasi. Tetapi beda lagi dengan sistem informasi yang digunakan oleh beberapa orang atau beberapa grup. Gambar berikut merupakan contoh dari komponen sistem informasi pada suatu grup. Karena di dalam suatu grup ini ada beberapa user, sehingga membutuhkan komponen berupa data dan jaringan untuk menghubungkan antara satu user dengan user yang lain. Kemudian istilah arsitektur informasi itu banyak juga istilah yang sebenarnya sama. Misalnya seperti arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, dan juga infrastruktur teknologi informasi. Sehingga 4 istilah tadi mempunyai arti suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Itu adalah istilah yang disebutkan oleh Turban. Kemudian bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau fungsi yang telah dipilih. Itu menurut Laudon dan Laudon pada tahun 98. Kemudian berikut adalah gambar dari skema arsitektur informasi. Yang berada di dalam area dalam ini merupakan sistem informasi. Area fungsional dari sistem informasi bisa untuk keuangan, akunting, pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sistem informasi bisa mengaplikasikan sistem tertentu, misalnya seperti sistem DSS. DSS ini adalah Decision Support System. Jadi sistem informasi itu digunakan untuk mendukung suatu keputusan. Selanjutnya di sini ada MIS. MIS itu adalah Management Information System. Jadi sistem informasi untuk manajemen yang biasanya digunakan pada perusahaan. Fungsinya adalah untuk menyimpan data dan juga untuk laporan, misalnya untuk laporan penjualan. Kemudian di bagian luar di sini adalah yang melingkupi berupa komponen-komponen dari sistem informasi. Kemudian ini merupakan contoh dari arsitektur informasi pada suatu perusahaan.
Antara kantor pusat perusahaan dengan divisi-divisi naungannya ini dihubungkan dengan komunikasi berupa LAN. Sedangkan antara divisi pemasaran dan penjualan berhubungan dengan kantor cabang A, misalnya dia berkomunikasi dengan jalur telepon yang dihubungkan dengan LAN pada masing-masing kantor. Kemudian untuk arsitektur teknologi yang digunakan pada arsitektur informasi itu dibagi menjadi 3, tersentralisasi, desentralisasi, kemudian client server. Jadi arsitektur teknologi ini adalah untuk pemodelan dari penyebaran data yang dilakukan pada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah materi tentang ragam dari sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah level organisasi, area fungsional, dukungan yang diberikan, dan arsitektur sistem informasi. Kemudian ada klasifikasi yang lainnya, misalnya seperti sistem informasi geografis. Klasifikasi menurut level organisasi ada 3, yaitu sistem informasi departemen, perusahaan, dan juga antar organisasi. Sistem informasi departemen yaitu sistem yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Misalnya di dalam satu perusahaan terdapat departemen yang menangani sumber daya manusia. Departemen tersebut mempunyai beberapa aplikasi, misalnya seperti aplikasi yang digunakan untuk memantau kinerja pegawai atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menangani para pelamar pekerja. Dua aplikasi ini kemudian membentuk sebuah sistem yang disebut seperti sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua adalah sistem informasi perusahaan. Sistem ini merupakan sistem yang tidak terletak pada masing-masing departemen, tetapi merupakan sistem yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Contohnya misalnya seperti di kampus. Dalam suatu kampus itu mempunyai beberapa bagian seperti bagian keuangan, bagian kemahasiswaan, kemudian bagian akademik. Jadi sistem informasi ini mengintegrasikan bagian-bagian tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi ini merupakan jenis sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Contohnya misalnya sistem informasi untuk reservasi pesawat terbang. Pada saat kita mereservasi pesawat terbang, sistem informasi tersebut memungkinkan agen penjual tiket dan maskapai penerbangan berbagi informasi. Jadi seperti berapa banyak tiket yang masih tersedia, kemudian berapa harga dari suatu tiket. Antara biro perjalanan dan maskapai penerbangan sama-sama dapat mengakses informasi dari sistem informasi tersebut. Selanjutnya yaitu sistem informasi dalam perusahaan. Dibagi menjadi 3, yaitu sistem informasi pribadi, sistem informasi kelompok kerja, dan sistem informasi perusahaan. Kemudian tabel berikut merupakan karakteristik sistem informasi pribadi, kelompok kerja, dan juga perusahaan. Pada tabel dapat dilihat bahwa sistem informasi pribadi pemakainya hanya satu, kemudian menggunakan sebuah komputer yang individu, jadi tidak terhubung dengan komputer yang lain. Yang kedua adalah kelompok kerja. Pemakainya umumnya kurang dari 25 orang, kemudian perspektif pemakainya, pemakai berbagi perspektif yang sama. Misalnya dalam satu perusahaan ini ada divisi keuangan. Divisi keuangan ini mempunyai personil 20 orang,
Jadi 20 orang ini menggunakan sistem informasi yang sama. Selanjutnya adalah jenis perusahaan, pemakainya banyak. Perspektifnya, pemakai memiliki banyak perspektif. Jadi yang untuk jenis perusahaan yang digunakan tidak sama dengan yang ada di dalam kelompok kerja. Sistem informasi ini dalam perusahaan tersebut banyak yang menggunakan. Setiap divisi menggunakan sistem informasi tersebut. Jadi misalnya divisi keuangan dan divisi sumber daya manusia menggunakan sistem informasi yang sama. Jadi sistem informasi fungsional ini mempunyai fungsi dalam perusahaan. Misalnya seperti sistem informasi akuntansi. Fungsi dari sistem informasi tersebut adalah untuk memelihara rekaman transaksi keuangan dalam perusahaan. Kemudian sistem informasi keuangan yaitu untuk mengelola aset-aset keuangan perusahaan. Kemudian sistem informasi manufaktur, sistem informasi yang menangani produksi dalam perusahaan. Kemudian sistem informasi pemasaran, fungsinya adalah untuk menangani penjualan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi sistem informasi fungsional ini berdasarkan fungsi dari area yang ditangani dalam suatu perusahaan. Selanjutnya merupakan sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pemakai. Sistem ini dibagi menjadi 7 macam, yaitu sistem pemrosesan transaksi, informasi manajemen, otomasi perkantoran, pendukung keputusan, informasi eksekutif, pendukung kelompok, dan sistem pendukung cerdas. SI menurut dukungan, yang pertama adalah TPS, yaitu sistem informasi untuk pemrosesan transaksi. Selanjutnya adalah EIS, yaitu Executive Information System. Informasi ini menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif, tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis. Pemakai dari EIS adalah manajemen tingkat menengah dan atas. Selanjutnya adalah IS atau Expert System. Fungsinya adalah untuk menyediakan pengetahuan pakar pada bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah. Pemakainya adalah orang yang akan memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Selanjutnya OAS atau Office Automation System. Sistem informasi ini menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Pemakainya adalah staf maupun manajer.